Shalom, salam jumpa dalam mimbar kecil GKI Guntur. Selamat Natal untuk kita semua. Bagaimana perayaan Natal Anda tahun ini? Apakah Anda sudah melakukan makan malam bersama dengan keluarga atau dengan sahabat, dengan teman-teman arisan mungkin? Lalu apakah Anda juga sudah mengikuti rangkaian acara Natal GKI Guntur? Apakah Anda sudah ke GKI Guntur, ke gereja? Jika sudah, tentu Anda bisa melihat bahwa sejak pintu masuk sudah dipenuhi dengan hiasan Natal. Jika Anda berjalan ke lorong samping atau ke ruang pemuda atau ke lantai 2 dan seterusnya, maka Anda bisa melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan gantungan-gantungan hiasan Natal seperti ini. Ada banyak gantungan, ada yang berglitter dan tidak. Ini bukan gantungan hiasan biasa, ini hiasan luar biasa. Hiasan itu semua adalah hasil kerja keras dan kerjasama dengan satu tujuan, merayakan Natal dengan meriah. Banyak orang selama 1 minggu penuh bahkan lebih bergantian datang ke gereja untuk membuat hiasan itu bersama-sama. Ada juga beberapa orang yang membuatnya di rumah kemudian membawanya ke gereja. Ada orang-orang yang mulanya mengatakan dia tidak kreatif, tetapi ingin ikut serta. Bahkan menggunting pun ia ragu. Tetapi ketika berproses, kemudian ia mencari-cari ide, akhirnya mampu membuatnya dengan baik. Ada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia ikut serta dalam proses pembuatan semua hiasan di GKI Guntur itu. Ada kalanya hasil kurang baik. Ada lem yang kurang tepat, ada kain yang ternoda lem di mana-mana, kemudian harus diperbaiki. Beberapa jari harus merasakan sakit karena terkena lem tembak yang panas. Namun itu semua tetap dilakukan agar bisa menghasilkan hiasan-hiasan Natal yang cantik, yang bukan hasil pembelian, tetapi buatan sendiri. Jika untuk hiasan Natal yang dipakai tidak terlampau lama, kemudian akan dicopot, disimpan, kita bisa melakukan yang terbaik. Terlebih lagi untuk sesuatu yang akan berlangsung lama, bukan? Itulah yang Tuhan kita lakukan untuk manusia, ciptaannya, untuk kita. Ia melakukan yang terbaik ketika ia menciptakan kita, menciptakan manusia. Kemudian ketika manusia menjadi rusak dan tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri, ia datang dengan tujuan untuk memperbaiki. Karena itu Yohanes 3 ayat 16-17 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Peristiwa Natal adalah peristiwa yang mengatakan kalau Tuhan ingat akan kita, manusia yang telah melakukan kesalahan, yang telah rusak. Tuhan peduli pada kita. Kitalah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, dan kitalah orang-orang yang menjadi penyebab Tuhan harus datang ke dunia. Kitalah orang-orang yang ingin Yesus sembuhkan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau disembuhkan olehnya? Kalau kita sedang sakit dan pergi ke dokter, dokter akan memberikan kita banyak pantangan, aturan, dan lain sebagainya. Bukankah kita akan mengikuti semua aturan itu? Apakah kita juga mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan, katakan, bahkan aturan-aturannya? Jika iya, berarti Natal ini kita tidak hanya perlu merayakannya dengan sukacita, tetapi juga berjanji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah peduli pada kita, maka kita akan menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang memerlukan perhatian dan juga pertolongan. Selamat mengimani
kalau Tuhan peduli kepada kita karena itulah Natal, dan selamat menghidupi kepedulian Tuhan dalam keseharian kita. Itulah cara kita menyambut Natal. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu peduli kepada kami, dan karena kepedulian-Mu kepada kami, Engkau menjadi manusia. Tolonglah kami juga untuk menyatakan Natal-Mu dengan peduli kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tolonglah kami menyambut Natal ini dengan rasa syukur dan keinginan untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan dan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.